Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktik pembelajaran yang didukung dengan inovasi pendidikan berupa Salindia Kreatif. Sebelum kita lanjut ke Salindianya, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Nah, baik, perkenalkan saya Dwi Arianti, NIM 1860210232078. Pada video kali ini saya akan menampilkan materi teks prosedur untuk fase D. Langsung saja kita ke video praktiknya. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Ada yang sudah pernah mendengar teks prosedur? Atau ada yang masih asing? Tenang, kita akan belajar bersama-sama di sini. Nah, sebelumnya, halo semuanya, selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Saya sangat senang bisa menjadi bagian dari perjalanan belajar kalian tahun ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kalian harus tahu capaian pembelajaran pada kegiatan hari ini. Capaian pembelajaran pada akhir fase D, khususnya keterampilan menulis, peserta didik mampu memiliki kemampuan menulis gagasan, pandangan, arahan, pesan, pengalaman, dan atau imajinasi dalam berbagai tipe teks secara logis, kritis, kreatif, menarik, dan atau indah. Menulis ungkapan kepedulian dan atau pendapat pro atau kontra dalam berbagai tipe teks berbentuk teks multimodal. Dan menggunakan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk menulis. Nah, lalu apa tujuan pembelajaran kali ini? Jadi tujuannya ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi teks prosedur sesuai dengan strukturnya. Yang kedua, peserta didik mampu menciptakan teks prosedur sesuai dengan struktur dan ciri-ciri dengan baik, dengan benar dan tepat. Nah, di sini ada dua video. Coba kita perhatikan secara bersama-sama. Nah, untuk video pertama ini ada video menggoreng ayam. Apakah kalian sudah pernah menggoreng ayam? Ada yang sudah dan ada yang belum. Lalu video yang kedua. Nah, mie instan. Di sini ada yang pernah membuat mie instan? Pasti kalau mie instan itu sudah banyak yang membuat di rumah ya. Lanjut lagi. Nah, di sini ada gambar telur goreng. Lalu ada gambar nasi goreng. Ada gambar cilok. Dan satu lagi nih, ada gambar yang sedang disukai para remaja, yaitu ada buket bunga. Nah, dari keempat gambar ini, sekarang kita renungkan bersama dan jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, kalian pernah membuat sesuatu seperti makanan, minuman, atau sebuah karya? Lalu yang kedua, apakah kalian sadar bahwa setiap membuat atau melakukan sesuatu ada langkah-langkahnya? Yang ketiga, pernah mendengar teks prosedur? Nah, dan yang terakhir, tahukah jika itu termasuk ke dalam teks prosedur? Apakah dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini kalian sadar bahwa setiap hari itu sebenarnya kita melakukan teks prosedur, tetapi secara tidak langsung dan juga tidak sadar? Baik, untuk lebih paham, alangkah baiknya kita langsung masuk ke materi. Jadi langsung saja kita ke pengertian. Teks prosedur adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan sistematis untuk melakukan atau membuat sesuatu agar tujuan yang diinginkan tercapai dengan tepat. Tujuan teks prosedur untuk memberikan petunjuk bagi pembaca tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Secara ringkasnya, teks prosedur ini berguna untuk memberitahu seseorang langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Jadi, pembaca atau seseorang tersebut yang awalnya belum tahu tentang cara pembuatan, dia setelah melihat langkah-langkah jadi tahu, seperti itu. Lanjut lagi. Nah, struktur teks prosedur itu ada 4, yaitu ada tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang atau kesimpulan. Pada bagian tujuan ini biasanya isinya tentang tujuan kalian membuat teks prosedur. Jadi kita ambil contoh membuat nasi goreng. Nah, apa sih tujuan kalian membuat nasi goreng? Apakah kalian merasa lapar? Atau karena kalian ingin memberi contoh kepada orang-orang yang belum bisa membuat nasi goreng? Nah, itu masuk pada tujuan. Yang kedua ada material. Pada bagian material ini, isinya biasanya tentang alat dan juga bahan. Jika pada pembuatan nasi goreng, alatnya pasti yang dibutuhkan ada wajan, kompor, dan lain sebagainya. Untuk bahan utamanya itu pasti ada nasi. Nah, seperti itu.
Lalu ada langkah-langkah. Jika kita mengambil contohnya tadi nasi goreng, berarti bagaimana proses pembuatan nasi goreng dari awal hingga nasi goreng siap untuk disajikan. Nah, itu masuk ke dalam langkah-langkah. Lalu yang terakhir ada penegasan ulang atau kesimpulan. Pada bagian yang terakhir ini sifatnya opsional, jadi kalian bisa memberikan kesimpulan dan bisa juga tidak diberikan kesimpulan, seperti itu. Nah, lalu ciri-ciri teks prosedur. Apa sih ciri-cirinya? Yuk kita bahas. Jadi untuk ciri-ciri teks prosedur yang pertama menggunakan kata perintah. Contohnya ada tambahkan, aduklah, masukkan, panaskan, rebuslah, dan lain sebagainya. Lalu ada panduan yang harus dilakukan. Contohnya, rebus air di dalam panci hingga mendidih. Berarti ada panduan yang harus diikuti oleh pembaca atau pendengar. Lalu menggunakan kata kerja aktif, contohnya mengiris, merebus, mengaduk, memotong, atau menyalakan. Lalu ada menggunakan konjungsi. Pada teks prosedur ini ada dua konjungsi yang digunakan. Yang pertama ada konjungsi persyaratan. Contohnya jika, bila, andai, kalau, asalkan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada konjungsi temporal. Isinya seperti lalu, kemudian, selanjutnya, dan juga setelahnya. Ciri yang selanjutnya terdapat kalimat larangan atau saran. Contoh kalimatnya yaitu, jangan menaruh garam terlalu banyak. Sebaiknya tidak menggunakan air panas. Jadi untuk kalimat larangannya itu ada pada contoh jangan menaruh garam terlalu banyak. Untuk sarannya sebaiknya tidak menggunakan air panas. Yang terakhir yaitu terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, lalu sebelum kita masuk pada contoh, alangkah baiknya mari kita lakukan ice breaking. Pasti kalian bosan ya, tadi sudah dipenuhi dengan materi, dengan ciri-ciri. Lakukan ice breaking berikut ini. Tonton videonya terlebih dahulu ya. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya. Jadi ice breakingnya tepuk 1, tepuk 2, yes, tepuk 3, cool. Jadi tepuk 1, 2, 3, yes, cool. Yeay, semoga kalian tidak bosan lagi. Lanjut kita ke contoh ya. Nah, di sini contohnya cara membuat kopi hitam. Jadi ada alat dan bahannya. Ada bubuk kopi, air mineral, gula, muk, dan juga cangkir keramik. Langkah-langkahnya yang pertama, panaskan air sebanyak 2 cangkir. Gunakan air mineral untuk menghindari kemungkinan perubahan rasa pada kopi. Yang kedua, seduhlah kopi. Yang ketiga, atur api sedang. Yang keempat, masukkan bubuk kopi dan aduk perlahan. Jika sudah mendidih, lalu matikan api. Nah, selanjutnya gunakan muk untuk menyaring ampas kopi. Tuang kopi secara perlahan. Yang kelima, tuang kopi tanpa ampas ke dalam cangkir keramik. Cangkir jenis ini dapat menjaga suhu kopi agar bertahan lama. Yang keenam, jika kamu penikmat kopi dengan gula, kamu bisa menambahkan gula sesuai selera. Lalu, aduklah hingga larut, kopi siap untuk disajikan. Nah, lanjutnya, analisis teks prosedur. Nah, pada bagian analisis ini kita akan memilah ciri-ciri pada teks prosedur ya. Dan juga bisa memilah juga strukturnya. Nah, pada alat dan bahan ini dia masuk pada material. Nah, untuk yang ada angkanya dia masuk pada struktur langkah-langkah. Lalu yang ditandai dengan stabilo-stabilo ini maksudnya apa? Mari kita perhatikan di slide selanjutnya. Nah, di sini ada keterangan stabilo. Jadi untuk yang keterangan stabilo warna abu-abu ini berarti kata perintah. Nah ini masukkan, aduklah, itu masuk ke dalam kata perintah. Lalu untuk yang stabilo warna hijau ini
artinya menggunakan konjungsi. Di sini ada konjungsi jika dan juga ada konjungsi lalu. Selanjutnya untuk stabilo yang berwarna coklat itu berarti panduan yang harus dilakukan. Contohnya pada kalimat di contoh ini yaitu tuang kopi secara perlahan. Tuang kopi tanpa ampas ke dalam cangkir keramik. Nah, itu masuk ke dalam panduan yang harus dilakukan. Yang terakhir ada warna ungu, yang artinya kata kerja aktif. Apa saja ya di sini tadi? Ya, ada menyaring dan juga menghindari. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian dan juga pemahaman kalian terkait teks prosedur, mari kita asah otak terlebih dahulu. Kita tunggu karena ada sedikit gangguan jaringan. Nah, ini kita sudah bisa mulai gamenya. Ada 10 pertanyaan, kalian bisa baca dan juga jawab. Kita jawab beberapa ya. Berikut ini yang merupakan contoh kalimat perintah dalam teks prosedur adalah yang mana ya? Coba kita pilih angka 2, apakah benar? Wah, benar. Yuk kita selanjutnya. Tujuan utama dari teks prosedur adalah, coba ada yang ingat apa tujuan teks prosedur di awal? Kita coba nomor 4. Wah, benar ya, jawabannya nomor 4. Lalu yang ketiga, kata yang termasuk konjungsi temporal dalam teks prosedur adalah yang mana ya? Kita coba nomor 2 ya. Yeay, benar. Jadi, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di asah otak ya, agar kalian lebih paham dengan teks prosedur. Nah, kita sudah hampir di penghujung pembelajaran. Sebelumnya ada tugas tambahan di rumah, yaitu pertama, buatlah teks prosedur. Yang kedua, analisis teks prosedur berdasarkan struktur dan ciri-cirinya. Kalian bisa menandai struktur dan juga ciri-cirinya seperti contoh yang telah Ibu berikan di awal. Lalu, kita masuk pada kesimpulan. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Tujuannya memberikan petunjuk langkah-langkah yang runtut untuk pembaca. Baik, kita langsung ke refleksi pembelajaran. Bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Apakah kalian merasa senang? Apakah kalian merasa bosan? Atau kalian kagum? Coba, bagaimana kesan kalian pada pembelajaran hari ini? Lalu, apakah kamu merasa kesulitan untuk pembelajaran hari ini? Bagian mana yang sulit? Coba, kalian bisa renungkan ya dan jawab. Yang ketiga, apa yang kamu suka dari pembelajaran hari ini? Yang terakhir, berikan kritik dan saran untuk pembelajaran hari ini. Jadi, kritik dan saran itu berguna bagi saya untuk memperbaiki pembelajaran yang akan datang. Nah, jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung hubungi saya agar kalian mendapatkan jawabannya. Kita klik selanjutnya. Wah, ternyata kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Baik, semoga kegiatan kita tadi bermanfaat dan kalian bisa lebih tahu secara mendalam tentang teks prosedur. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan agar kalian tidak bingung, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Jangan lupa juga untuk berlatih agar kalian semakin tahu tentang teks prosedur. Baik, mungkin itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.